Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman sekalian, kembali bertemu dengan saya Yusuf Sandes di channel saya Yusuf Sandes, channelnya Microstocker Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membuat bukan tutorial biasa. Dan yang akan saya buat pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara membuat PSD template yang siap untuk diupload di Prepik. Nah, tema yang akan saya buat untuk PSD template-nya yaitu Orange Juice. Ya, dan tanpa berlama-lama, mari saksikan saya membuat PSD template berikut ini. Ya, oke teman-teman sekalian, sekarang saya akan membuat PSD template, temanya yaitu Orange Juice. Nah, sebelum memulai membuat template, biasanya saya sudah mempersiapkan bahan-bahan yang akan saya gunakan sesuai dengan tema template yang akan saya buat. Nah, saya sudah mempersiapkan beberapa elemen-elemen di sini. Seperti ini. Ini adalah elemen-elemen yang sudah saya siapkan untuk membuat PSD template bertema Orange Juice ya. Nah, semua elemen-elemen ini adalah elemen pribadi saya, yang mana elemen-elemen ini sekarang saya lagi komersilkan. Bagi teman-teman yang mau menggunakan untuk proyek komersil, elemen ini bisa teman-teman beli langsung dari saya. Nah, untuk proses pembeliannya akan saya jelaskan di akhir video ini. Jadi ada kurang lebih sekitar 200-an elemen, yang mana elemen ini adalah elemen-elemen yang sering saya gunakan ketika saya membuat PSD template seperti ini. Temanya beragam ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada bermacam-macam ya. Oke, saya kira itu nanti saya akan jelaskan di akhir video ini untuk elemen-elemen yang saya maksud tadi. Oke, sekarang saya akan membuat ukuran untuk PSD template yang biasanya saya buat untuk saya upload di Prepik. Oke, langsung saja saya buat new file. Ukurannya itu saya menggunakan ukuran standar ya, 1080. Kita beri nama Orange Juice template. Oke, pengaturannya seperti ini. Kemudian klik create. Ya, seperti ini. Oke, yang pertama-tama saya lakukan biasanya adalah saya membuat dulu folder khusus background ya. Saya tulis background. Ini saya ubah ke Smart Object, lalu saya ke bagian filter galeri. Saya akan menggunakan ini untuk teksturnya nanti. Oke, ini saya tutup dulu seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mencari gambar utama untuk Orange Juice. Nah, biasanya untuk gambar utama itu kita bisa mengambil dari website-website yang menyediakan gambar-gambar yang bisa kita pergunakan untuk preview gambar atau preview template. Contohnya di Unsplash. Nah, langsung saja saya cari sini Orange Juice. Seperti ini ya. Ya, teman-teman bisa langsung pilih ya. Oke, saya akan pergunakan yang ini. Usahakan untuk mencari objek utama adalah objek yang
objeknya itu terlihat sempurna, atau maksudnya objeknya itu nggak ada yang kepotong bagiannya ya. Jadi seperti ini misalnya. Langsung saya download. Ya, saya masukkan di sini ya. Oke. Nah, kemudian langsung ini saya tarik masuk di Adobe Photoshop ya. Seperti ini. Untuk proses pemotongannya bisa langsung dipotong di sini ya, atau diseleksi di sini seleksinya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Adobe Photoshop terbaru, bisa menggunakan langsung ini Object Selection Tool. Jadi ini seleksi berdasarkan objek ya. Jadi langsung saja seperti ini, lalu klik. Ini otomatis memilih objek yang akan kita seleksi. Langsung saja kita pastel seperti ini, dan ini kita hapus saja. Nah, ini mungkin perlu dirapikan sedikit karena masih ada bagian-bagian yang belum terpotong sempurna. Kalau teman-teman masih menggunakan Adobe Photoshop yang lama, teman-teman harus seleksi secara manual ya. Ya, seleksi secara manual yang saya maksud itu seperti ini. Misalnya teman-teman menggunakan lasso tool atau menggunakan pen tool seperti ini. Teman-teman seleksi seperti ini. Misalnya anggaplah bagian ini yang kita perlukan, kemudian kita klik kanan, kemudian make selection. Oke, seperti ini ya. Sama aja. Oke, ini adalah objek utamanya. Ya, sebelum kita melangkah jauh, objek utama ini kita ubah dulu menjadi Smart Object ya. Smart Object. Kita klik kanan di bagian sini. Kita beri nama dulu Orange Juice. Kemudian kita jadikan Smart Object Convert to Smart Object seperti ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita akan memberi warna untuk backgroundnya. Kita ke bagian sini, kemudian pilih solid color atau langsung gradient, bisa juga. Saya akan beri gradient warna putih, kuning, dan orange ya. Lalu saya pilih bentuknya ke radial. Oke, ini radial ya. Ini kita reverse. Oke, seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, ini gradiennya ya, gradient fill untuk backgroundnya. Lalu saya akan beri tekstur di bagian atas sini. Yang ini saya tarik ke atas, kemudian saya beri nama dulu sini tekstur. Lalu saya pilih overlay. Atau kita coba pilih saya akan coba pilih divide, kemudian saya kurangi opacity-nya jadi teksturnya tetap terlihat ya. Oke, untuk backgroundnya saya kunci dulu. Nah, sekarang saya akan membuat folder baru lagi. Ini namanya main image ya, main image. Main image. Jadi gambar ini kita masukkan di main image ya. Seperti ini. Itu gambar utamanya. Nah, sekarang saya akan memberi bayangan. Nah, tapi sebelum itu saya akan tambahkan dulu di sini base atau base dasarnya, tempat meletakkan orange juice ini. Saya akan pergunakan elemen batu. Saya sisa tarik masuk saja ke sini karena ini sudah PNG ya.
tarik masuk, saya taruh di bawahnya. Ini saya masukkan di background ya. Oke, background. Seperti ini ya. Teman-teman sisa atur bentuknya mau seperti apa. Ini saya akan coba putar ya horizontal seperti ini. Ya, ini tergantung dari kreativitas teman-teman saja. Oke, ini saya perbesar sedikit lagi. Oke. Kemudian yang ini saya akan ubah warnanya ke black and white seperti ini. Oke. Ini lalu saya create clipping mask. Ya, jadi ini sudah black and white. Ini saya coba folderkan. Saya beri nama base. Ini saya beri nama background. Jadi intinya ketika kita membuat template seperti ini, layar-layar kita itu harus rapi. Jadi ketika orang menggunakan desain kita itu gampang ya. Ini saya perkecil sedikit seperti ini. Ya, sekarang saya akan memberi bayangannya di bagian dasar dari orange juice ini. Saya ubah dulu posisinya seperti ini ya. Oke. Kemudian backgroundnya ini saya kunci lagi supaya saya nggak utak-atik lagi. Nah, saya tambahkan layer baru, kemudian saya buat shadow di sini. Saya menggunakan shadownya itu menggunakan brush tool seperti ini. Ya, saya taruh di atas dulu, kemudian saya perbesar seperti ini, lalu perkecil dan kecil lagi dan lebih kecil. Oke. Lalu tekan Ctrl T atau Command T atau transform ya. Lalu saya buat bentuknya pipih seperti ini. Caranya tekan Ctrl ya. Kemudian pilih salah satu dot-dotnya di sini. Nah, seperti ini. Lalu ini saya taruh di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Oke, kita atur sedemikian rupa supaya ini bayangannya terlihat alami ya. Kemudian saya copy lagi, saya tambahkan di atas sini satu, kemudian saya beri efek overlay. Ini saya perkecil sedikit. Jadi ini ada efeknya, ini membuat bagian dasar dari orange juice ini lebih gelap. Oke, setelah itu ini kita linkkan ya. Ini yang tanda rantai ini link ya. Jadi ini kalau kita geser-geser ya akan ikut seperti ini. Oke, sekarang saya akan menambahkan tulisan ya. Saya akan buat folder baru. Nah, namanya main text seperti itu ya. Lalu saya buat teksnya di sini orange lalu saya buat satu lagi orange juice. Nah, untuk teksnya ini atau fontnya ini saya akan mencarinya di Google Font. Selama ini saya menggunakan Google Font dan itu semua diterima di Prepik. Saya akan mencoba font yang satu sifatnya handwriting seperti ini. Ya, saya atur kategorinya ya. Saya akan menggunakan
Saya akan menggunakan font yang ini. Oh, saya cari yang lain dulu. Ini agak. Kita bisa tulis di sini orange. Kita bisa lihat langsung ya tulisan yang mau kita gunakan di sini, apakah cocok atau tidak. Nah, saya akan gunakan yang ini, Pinyon Script. Ini langsung saja saya download, lalu install. Oke, kemudian untuk font kedua saya akan menggunakan yang display. Font yang ini ya, Rubric Mondrax. Oke, langsung download, lalu saya install. Oke, jadi kita tadi menggunakan Pinyon dan Rubric ya. Oke, langsung kembali ke sini, ke Photoshop. Ini tadi akan menggunakan warna putih. Nama fontnya itu Pinyon ya. Ini saya masukkan di folder main text seperti ini, lalu saya taruh di bawahnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengedit tulisan juice ini, beri sedikit efek ya. Caranya klik dua kali di sini, kemudian ke blending option, pilih stroke dan pilih gradient overlay. Untuk gradient overlay-nya kita gunakan warna yang sama tadi, bisa pakai warna orange yang sama, kemudian kuning. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yang linear ya. Atau saya tambahkan di sini agak lebih gelap ya, orange-nya. Jadi lebih kontras sedikit. Oke. Oke, kemudian saya tambahkan drop shadow seperti ini, lalu saya pakai overlay. Ini opacity-nya saya tinggikan. Saya geser ke bawah lagi untuk bayangannya ya, seperti ini. Oke, lalu yang ini saya tambahkan wrap ya, seperti ini, lalu saya atur kira-kira 13 seperti ini ya. Saya taruh seperti ini ya, orange juice. Ini fontnya saya tarik ke atas sedikit. Oke, nggak apa-apa seperti ini. Oke, untuk tulisan orange-nya saya taruh di atas, saya tambahkan sedikit bayangan ya, drop shadow. Nah, seperti ini. Kita tambahkan stroke juga kalau bisa, pakai warna hijau misalnya. Kita perkecil saja stroke-nya ya, seperti ini. Kemudian untuk tulisan juice-nya tadi saya tambahkan satu stroke lagi. Stroke-nya itu lebih besar ya, sedikit. Kita gunakan warna hijau yang sama. Oke, seperti ini ya. Ini saya perkecil sedikit. Ini juga saya perkecil. Saya buat juga sedikit bengkok atau tambahkan warp efeknya seperti ini. Ya, orange juice. Oke. Oke.
Kemudian kita kembali ke main image. Untuk main image ini saya mau tambahkan drop shadow juga di bagian ininya tadi, di bagian sini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya akan tambahkan elemen-elemen yang sudah saya persiapkan tadi. Saya beri folder sini namanya additional image atau tambahan gambar. Nah, additional image ini bisa menggunakan daun ya, daun. Saya akan menggunakan daun ini dan ini ya. Saya masukkan saja dulu seperti ini. Oke, ini juga saya masukkan. Oke. Ini masuk di additional image ya, seperti ini. Sebelumnya saya akan tambahkan dulu, ini saya tutup dulu. Saya akan tambahkan potongan jeruk ya di bagian additional image. Ini saya tutup dulu yang lain, yang daunnya. Saya masukkan yang ini. Oke, seperti ini ya. Lalu saya flip horizontal seperti ini. Oke. Ini saya geser sedikit, ini saya perkecil sedikit dulu. Terlalu besar sepertinya. Oke, ini kemudian di additional image, saya masukkan di folder additional image. Saya ubah levelnya supaya agak terang ya, supaya sesuai dengan warna di bagian belakang. Oke, seperti ini. Kemudian saya ambil bayangan yang ini ya, ambil ini, saya copy, kemudian saya buka rantainya, lalu saya tarik ke atas sini. Nah, untuk bayangan di objek yang ini, objek yang agak di depan, objek jeruk ini. Oke, seperti ini. Lalu saya linkkan ya. Nah, ini saya rasterize dulu, rasterize, kemudian saya linkkan ya seperti ini. Oke, ini saya perkecil sedikit ya, sesuaikan saja perbandingannya ya. Oke, nah seperti ini. Ini kemudian saya miringkan sedikit seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan ke bagian daun yang ini dulu. Untuk bagian daun ini saya tidak akan mengambil semua, saya akan mengambil bagian yang daun ini saja. Saya pakai lasso tool aja seperti ini. Oke, saya seleksi bagian ini saja. Copy kemudian paste ya, copy paste. Oke. Sini. Saya tulis nama sini lips. Kemudian untuk bagian yang daun ini saya akan taruh di background, karena rencananya akan saya taruh di bagian belakang. Ini saya taruh di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya rasterize dulu. Lalu saya copy lagi satu, kemudian saya flip horizontal ke bagian ini. Saya putar sedikit ya, seperti ini. Oke, nah seperti ini ya.
Oke, sekarang saya akan beri efek-efek blur. Sebelumnya saya akan mengambil satu daun lagi di sini, satu daun lagi ya. Saya akan menggunakan pen tool. Lalu saya seleksi seperti ini, kemudian copy dan paste. Untuk daun yang ini saya masukkan di additional image. Oke, seperti ini ya. Nah, ini saya copy lagi satu. Lalu saya putar horizontal. Ini saya perkecil sedikit. Nah, untuk pengaturan posisinya ini sebenarnya teman-teman bisa trial error saja, coba-coba saja yang mana yang cocok. Nah, ini saya taruh di sini. Oke, dan ini satu lagi saya copy lagi satu, lalu saya taruh di bagian sini, saya putar ya. Saya flip ya, flip seperti ini. Nah, kemudian saya lupa tambahkan satu elemen lagi. Saya akan tambahkan elemen jeruk ya, elemen orange. Ya, saya akan tambahkan elemen orange yang ini ke sini. Oke. Ini saya atur dulu curves-nya, levels-nya ya. Oke, supaya warnanya sesuai. Lalu saya seperti ini, kemudian ini saya rasterize lagi ya, rasterize. Ini juga saya atur dulu levelsnya supaya sama ya, tingkat keterangannya atau tingkat brightness dan sebagainya. Lalu saya rasterize juga. Oke, lalu saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Kemudian ini saya taruh di sini, kira-kira seperti ini. Saya putar dulu sedikit. Oke. Ya, kemudian saya tambahkan orange yang tadi ya, yang ini. Bisa saya copy. Satu lagi, ini saya matikan linknya seperti ini. Lalu saya taruh di atas sini. Ini saya balik dulu seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah memberikan efek motion blur untuk bagian-bagian ini supaya ini terlihat bergerak ya. Jadi semakin besar objek, artinya semakin dekat ke mata, tingkat blurnya itu semakin besar pula. Kita ke bagian filter, kemudian blur, kemudian kita pilih motion blur. Untuk arah blurnya kita atur sesuai dengan arah lemparan yang kita inginkan. Misalnya lemparannya dari bawah ke atas kiri, berarti kita atur di sini. Nah, ini juga kita lakukan. Karena ini objeknya agak ke dalam, berarti ini untuk motion blurnya nggak terlalu tinggi ya. Kita atur saja seperti ini. Ini arahnya keluar seperti ini. Jadi diatur seperti ini. Ini posisinya seperti ini ya. Ini mungkin saya perkecil lagi sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian saya atur posisinya ini berada di bagian atas dari jeruk ini. Ini saya beri juga efek motion blur. Arahnya saya ubah ke sini karena dari kanan ke kiri. Oke. Kemudian ini juga saya karena ini objeknya lumayan ke depan ya, kita beri efek blur yang lumayan tinggi motion blurnya. Nah, seperti ini. Intinya objeknya tetap, usahakan masih tetap terlihat bahwa itu adalah objek jeruk ya. Nah, seperti ini.
Kadang juga kalau terlalu rame ya, kita bisa kurangi. Ini nanti kita coba lihat apakah terlalu rame atau udah pas. Kita lihat saja. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau menurut teman-teman ini terlalu rame, bisa teman-teman kurangi. Ya, kira-kira seperti ini. Ini saya buat lagi tambahkan motion blur lagi ke blur, kemudian motion blur. Arahnya itu dari bawah ke atas seperti ini. Ya, ini saya kurangi sedikit. Ya, oke. Ini juga ya. Ini mungkin saya agak perbesar sedikit, lalu saya buat seperti ini. Lalu saya tambahkan efek motion blur lagi. Ini mungkin agak lebih tinggi. Ya, oke, seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah 80% selesai ya. Ini saya atur-atur sedikit dulu. Jadi dia seakan-akan terlempar ke atas seperti ini ya. Nah, efek motion blur ini memberikan kesan dinamis ya pada desain kita. Jadi nggak kelihatan terlalu kaku. Jadi dia seakan-akan ada pergerakan seperti ini. Oke, sekarang ini kita perhatikan ya bahwa semua additional image-nya ini berada pada bagian folder additional image. Saya coba hilangkan. Nah, ini semua hilang ya. Jadi ini untuk memudahkan klien ketika menggunakan template kita. Ini kita bisa gunakan juga namanya sesuai dengan nama objeknya. Orange 1, Orange 2, ini lips 1, dan ini lips 2, ini lips 3. Ya, bisa seperti itu ya. Ini orange 3. Sebaiknya penamanya teman-teman perbagus juga ya. Orange 4. Ini gak apa-apa seperti ini ya. Ini kita perdekat dulu shadownya supaya oke. Ini kita kemudian tutup seperti ini. Sekarang saya akan kembali ke background. Saya akan tambahkan sedikit efek bayangan daun atau shadow overlay. Saya ke bagian elemen dulu ya. Ya, saya akan ke bagian sini shadow overlay. Di sini ada beberapa shadow overlay. Masih ada yang lain lagi. Cuman saya akan menggunakan lip shadow yang ini. Ya, saya akan menggunakan yang ini. Saya tarik ke belakang sini. Bagian background ini ya. Seperti ini. Ini nggak harus sih sebenarnya. Kadang juga ini membuat kelihatan terlalu ramai, tapi kita coba saja, nggak ada salahnya. Kemudian saya ke bagian blur, Gaussian blur ya. Nah, seperti ini, bisa 6,5 atau 6,6. Nah, seperti ini. Kemudian saya atur break blendnya ke overlay, kemudian opacity-nya saya kurangi seperti ini. Oke. Ya, bisa juga seperti ini ya. Jadi ini nggak harus ada seperti ini. Saya berikan juga di bagian sini. Saya flip horizontal ya. Bisa di bagian sini ya. Oke. Oke, ini akan memberikan sedikit efek yang berbeda ya. Meskipun ini kelihatan agak ramai. Tapi ini penting juga ya. Oke. Ini saya perbesar dulu sedikit. Oke. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menutupi bagian sini. Saya akan menggunakan efek cloud.
awan. Jadi kalau teman-teman membeli elemen microstock elemen yang saya jual, teman-teman bisa menggunakan ini awan-awan yang ini saya tarik saja masuk ya, seperti ini. Tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini harusnya ditaruh di additional image ya, di bagian atas kalau bisa ya, seperti ini. Ini saya kasih nama cloud 1. Saya copy lagi cloud 2. Nah, di sini sedikit saja. Oke, terakhir saya akan tambahkan lagi sedikit daun lagi. Jadi ini semakin lama semakin rame ya, tapi nggak apa-apa selama itu terlihat bagus ya, nggak apa-apa. Saya tambahkan lagi ini daun yang ini. Oke. Rasterize dulu ya semuanya, rasterize. Ini saya rasterize juga. Kemudian pada bagian ini saya coba tambahkan motion blur juga, karena ini lumayan di depan. Jadi saya perbesar sedikit motion blurnya seperti ini. Oke, ini bisa agak kecil ya. Ya, oke, seperti ini. Sekarang saya akan tambahkan diskon ya, diskon, tulisan diskon. Saya tulis saja di sini di diskon. Lalu saya masukkan bagian ini cardboard seperti ini. Untuk memberikan harganya ya, ini bisa levelnya kita atur supaya agak gelap-gelap sedikit seperti ini. Oke. Ini nggak harus ada ya, kalau menurut teman-teman ini kurang bagus ya dihilangkan saja. Saya akan memberikan tulisan di sini cardboard. Lalu saya tambahkan teks 50%. Kita bisa coba gunakan overlay. Lalu ini kita double, copy lagi satu kali, jadi ini lebih terang ya. Oke. Ini kemudian kita satukan atau linkkan ya. Ini saya masukkan ke folder diskon. Untuk cardboardnya ini bisa kita beri sedikit bayangan. Kita klik 2 kali lalu ke blending tools. Kita beri sedikit bayangan, arah bayangannya itu ke bawah ya, seperti ini. Jaraknya kita oke, seperti ini. Nah, ya kalau menurut teman ini terlalu ramai nggak apa-apa juga ya, dihilangkan saja. Tapi saya kadang coba-coba terus. Nah, kemudian yang perlu saya tambahkan lagi di sini tulisan order now, kemudian penempatan logo. Kebetulan saya sudah punya template-nya, jadi saya nggak usah buat lagi.
karena ini saya yakin teman-teman bisa membuatnya sendiri ya. Saya langsung saja ambil dari sini, karena ini kalau saya buat satu persatu akan memakan waktu yang banyak ya. Saya ambil dari sini, saya taruh di sini. Nah, ini sisa sedikit lagi akan selesai ya. Sebelum kita menyelesaikan desain ini, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita akan membuat klik image-nya. Saya berikan nama efek klik image. Ini saya copy seperti ini. Lalu ini saya buka linknya. Lalu saya taruh di bagian atas sini seperti ini. Ini tujuannya untuk memudahkan orang mengganti fotonya. Jadi saya beri tulisan nama di sini. Change your image here. Change your image. Kemudian opacity-nya saya jadikan 0 seperti ini. Jadi dia nggak kelihatan seperti ini. Lalu saya berikan warna folder. Caranya saya pilih folder yang atau layer yang mau saya berikan warna. Klik kanan, kemudian ke bagian bawah sesuai dengan warna apa ya, misalnya orange seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat ya. Lalu saya save ya. Ya, seperti ini. Lalu kita ekspor ya, ekspor ke JPEG. Usahakan ukurannya ini kita perbesar minimal 3000 pixel kali 3000 pixel. Ini saya naikkan ke 300 ya supaya bisa dapat ini. Ya, oke. Ini saya ekspor. Oke, dan sekarang kita akan coba dulu template ini, apakah ini templatenya sudah benar atau tidak, utamanya di bagian change your image atau smart object-nya. Caranya klik 2 kali di sini seperti ini. Lalu ini saya coba tutupi, kemudian saya ganti dengan objek lain ya. Misalnya saya ganti dengan daun ya, atau batu ya. Saya coba ganti dengan batu. Ya. Oke, ini saya coba perbesar. Oke, kemudian saya save ya. Nah, apakah di bagian sini langsung terganti dengan batu ya? Oke, jadi ini orange-nya tergantung dengan batu ya. Jadi artinya orang sudah mudah menggunakan template kita. Ya, tentunya saya akan kembalikan. Saya klik lagi di sini, lalu ini saya hapus. Oke, kemudian saya save ulang, dan ini otomatis langsung muncul seperti ini. Nah, namun untuk menguploadnya di Prepik, gambar utama ini harus dihilangkan ya, harus dihilangkan. Main image-nya ini harus dihilangkan, jadi dia tidak masuk atau image not include. Nah, caranya saya save ulang ya, karena materi desain ini atau master desain ini akan tetap saya simpan, jadi saya akan save as. Caranya saya save as menjadi namanya seperti ini. Without image ya, misalnya seperti ini ya. Saya save seperti ini. Lalu saya ke bagian change your image, saya klik 2 kali, kemudian saya tekan Ctrl, kemudian arahkan di bagian layer sini sampai muncul seperti ini, tanda kotak putus-putus. Klik sekali. Lalu buat layer baru, kemudian fill seperti ini. Terserah mau fill warna apa, saya biasanya pakai warna abu-abu seperti ini. Lalu Ctrl D. Lalu ini saya hapus saja ya, karena nantinya image-nya ini nggak ikut. Lalu klik save seperti ini. Nah, seperti ini. Inilah yang akan kita kirim nantinya di Prepik ya. Nah, seperti ini. Lalu kita save lah. Seperti ini ya. Ya, setelah seperti ini, kita perlu membuat JPEG untuk previewnya, yang mana isinya itu ada tulisannya image not include. Nah, kalau kita lihat JPEG-nya di sini, ini tadi harusnya ini bukan PNG ya, tapi JPEG ya. Karena ini belum
siap untuk dikirim karena harus ada tulisan image not include, kita harus buat lagi preview image. Nah, ini contoh preview image yang sudah saya buat ya. Oke, kita ke folder yang ini. Nah, yang akan saya upload nantinya yang itu, yang ini, dan yang ini. Jadi yang dua ini yang akan saya upload nantinya. Ya, saya kira demikian ya tutorial PSD template dengan tema orange juice pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum saya tutup, teman-teman perlu ketahui ya, perlu teman-teman harus pastikan itu benar, yaitu di bagian ini main image-nya ya, gambar utamanya yang orange juice ini harus bisa diganti ya fotonya. Jadi ini harus dibuat smart object. Kemudian pengaturan layarnya itu harus rapi seperti ini ya. Ini harusnya yang berwarna orange ya. Ini enggak usah ya. Oke. Saya save ulang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi semua elemen ini teman-teman bisa beli ya. Bisa beli langsung dari saya. Linknya saya sudah lampirkan di video ini. Untuk tata cara pembeliannya silakan lihat video berikut ini. Ya, oke teman-teman sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara teman-teman sekalian untuk membeli microstock elemen yang saya maksud. Nah, caranya silakan teman-teman berkunjung ke link di deskripsi video ini, yaitu yang link ID ya. Nah, silakan teman-teman klik. Jika teman-teman sudah klik, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, di bagian atas ada tulisan microstock elemen yang harganya 149.000. Ini adalah harga promo di bulan Juli atau saat video ini dipublish. Setelah itu, teman-teman klik di bagian itu. Kemudian akan muncul di bagian bawah I want this. Nah, silakan teman-teman klik lagi I want this ini. Nah, setelah itu akan muncul lagi halaman baru yang tulisannya buy now. Klik lagi di bagian buy now. Setelah itu akan muncul pengisian data di bagian sini. Silakan teman-teman isi email, kemudian nama teman-teman sekalian, kemudian nomor HP teman-teman sekalian, kemudian pilih metode pembayaran yang teman-teman akan gunakan. Ada OVO, kemudian ada juga beberapa bank-bank lokal. Silakan saja teman-teman pilih. Setelah teman-teman pilih dan lengkapi datanya, langsung saja klik buy now. Nah, nantinya teman-teman akan mendapatkan email tentang panduan bagaimana cara melakukan pembayaran. Setelah teman-teman membayar, maka teman-teman akan mendapatkan link download dalam bentuk Google Drive. Nah, di situ teman-teman bisa mengakses elemen-elemen yang saya maksud. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan link untuk bergabung di grup khusus microstock elemen ini, di mana di grup itu nanti saya akan sekali-kali memberikan penjelasan ataupun tutorial tentang bagaimana menggunakan microstock elemen yang teman-teman sudah beli. Ya, saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk membeli microstock elemennya mumpung lagi promo. Ya, saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sandes. Jayalah Microstocker Indonesia.